Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait pelaporan dan analisis keuangan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kelompok 3 terdiri dari 7 anggota nih. Yang pertama ada Nadia Dwi Safitri, kemudian ada Fiona Adelia Safitri, yang ketiga ada Febrilia Yudhistira, yang keempat ada Nadila Citra, kemudian ada saya Tiffany dan juga Nabila Dwi, dan yang terakhir ada Reza. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Safitri dengan NPM 22013010010. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait lingkungan pelaporan. Laporan keuangan sendiri merupakan suatu produk yang paling terpenting dari lingkungan pelaporan keuangan informasi dalam laporan keuangan, yang dimana laporan keuangan sendiri dinilai relatif terdapat 2 poin, yaitu yang pertama kebutuhan informasi penggunaan laporan keuangan, dan yang kedua ada sumber informasi alternatif. Sumber informasi alternatif sendiri meliputi data ekonomi dan industri, yang kedua ada laporan analisis, dan yang selanjutnya ada pengungkapan sukarela oleh manajer. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan wajib. Laporan keuangan wajib sendiri merupakan bagian yang terpenting dari suatu proses pelaporan keuangan. Meskipun kita telah mengenal laporan keuangan, khususnya laporan tahunan, terdapat laporan keuangan wajib yang perlu dikaji lebih dalam, yaitu terdapat 3 kategori laporan yang perlu dikaji, yaitu yang pertama ada laporan keuangan, yang kedua ada pengumuman laba, dan yang terakhir ada pelaporan wajib lainnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan. Laporan tahunan ini sering berfungsi untuk mempublikasikan produk dan jasa dalam pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lainnya. Dokumen wajib yang serupa dengan laporan tahunan adalah Form 10K, di mana perusahaan publik harus mengajukan SEC. Laporan tahunan tersebut meliputi sebagian besar informasi dalam Form 10K. Namun, karena Form 10K itu biasanya berisi terkait informasi relevan yang tidak terdapat dalam laporan tahunan, maka laporan tahunan adalah praktik yang baik untuk memperoleh salinannya secara berkala. Perusahaan juga mewajibkan untuk mengajukan Form 10Q secara triwulan ke SEC untuk melaporkan beberapa informasi keuangan. Pada saat menganalisis informasi triwulan sendiri, kita perlu mengkaji 2 faktor yang terpenting, yaitu yang pertama ada musiman atau seasonality. Ketika menganalisis tren atau kecenderungan, perlu dipertimbangkan dampak musiman. Misalnya, perusahaan retail membuat banyak pendapatan dan laba pada triwulan keempat tahun kalender. Hal ini berarti analisis sering melakukan perbandingan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dan yang poin kedua yaitu penyesuaian akhir atau year-end adjustment, di mana perusahaan seringkali melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan persediaan pada kuartal akhir. Yang kedua, ini ada pengumuman laba. Laporan keuangan tahunan dan triwulan atau kuartalan itu dibuat untuk publik hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit. Jeda waktu ini biasanya berkisar 1 hingga 6 minggu. Namun, perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan penting kepada publik terlebih dahulu melalui pengumuman laba. Pengumuman laba ini dibuat untuk trader di bursa efek atau BEI melalui pita lebar dan seringkali dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba sendiri menyediakan informasi ringkasan penting terkait posisi dan kinerja perusahaan, baik untuk periode triwulan maupun tahunan. Dan yang terakhir yaitu laporan wajib lainnya, di mana selain kita membuat laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain dengan SEC. Beberapa laporan yang lebih penting adalah pernyataan terkait proxy atau proxy statement.
yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham. Perkenalkan, nama saya Nadla Citra Widayati dengan NPM akhir 036. Di sini ada dua faktor penting dalam menganalisis informasi triwulan. Yang pertama ada musiman atau seasonality, dan yang kedua ada penyesuaian akhir tahun atau years end adjustment. Musiman, ketika menganalisis tren atau kecenderungan, perlu dipertimbangkan dampak musiman. Misalnya, perusahaan retail membuat banyak pendapatan dan laba pada triwulan keempat tahun kalender. Ini berarti analisis sering melakukan perbandingan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Dan untuk penyesuaian akhir tahun, perusahaan seringkali melakukan penyesuaian, misalnya penghapusan persediaan pada kuartal akhir. Baik, selanjutnya adalah pengumuman laba. Pengumuman laba merupakan laporan keuangan tahunan dan triwulan atau kuartalan dibuat untuk publik hanya setelah laporan keuangan tersebut disusun dan diaudit. Jeda waktu ini biasanya berkisar 1 hingga 6 minggu. Namun, perusahaan hampir selalu merilis informasi ringkasan penting kepada publik terlebih dahulu melalui pengumuman laba. Pengumuman laba dibuat untuk trader di bursa efek melalui pita lebar dan seringkali dilaporkan di media keuangan seperti The Wall Street Journal. Pengumuman laba menyediakan informasi ringkasan penting mengenai posisi dan kinerja perusahaan baik untuk periode triwulan maupun tahunan. Selanjutnya ada laporan wajib lainnya. Selain laporan keuangan, perusahaan harus mengajukan laporan lain dengan SEC. Beberapa laporan yang lebih penting adalah pernyataan proxy atau proxy statement yang harus dikirim bersama dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib, yaitu ada 4. Yang pertama ada Generally Accepted Accounting Principles atau GAAP. Yang kedua ada mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Yang ketiga ada manajer. Dan yang terakhir sumber informasi alternatif. GAAP merupakan laporan keuangan disusun sesuai GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Aturan ini merupakan kebijakan pengukuran dan pengakuan seperti bagaimana aset diukur, kapan terjadi isabilitas, serta kapan terjadinya beban dan kerugian. Selanjutnya, mekanisme pengawasan. Pentingnya mekanisme ini bagi kredibilitas dan kelangsungan pelaporan keuangan tidak dapat terlalu ditekankan. Audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah manajer, memiliki kendali tertinggi atas integritas sistem akuntansi dan catatan keuangan. Dan catatan keuangan membentuk laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah sumber informasi alternatif. Laporan keuangan telah lama dianggap sebagai satu sumber utama informasi bagi pengguna. Baik, perkenalkan nama saya Fiona Delia Savitri dengan NPM akhir 016. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas informasi yang diinginkan. Di sini terdapat 4 kualitas. Untuk yang pertama yaitu relevansi. Relevansi merupakan kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan. Untuk yang kedua yaitu keandalan atau reliability. Reliability merupakan kualitas penting kedua dari informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka harus diverifikasi serta disajikan secara jujur dan netral. Untuk yang ketiga yaitu trade-off. Seperti contohnya melaporkan perakiraan dapat meningkatkan relevansi tetapi juga dapat mengurangi keandalan. Untuk yang terakhir yaitu komparabilitas dan konsistensi. Untuk komparabilitas sendiri menunjukkan bahwa informasi diukur dengan cara yang sama antara perusahaan.
Untuk konsistensi sendiri, menunjukkan metode yang sama digunakan untuk transaksi yang sama antar waktu. Untuk selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penting akuntansi. Di sini terdapat 4 prinsip penting akuntansi. Untuk yang pertama yaitu akuntansi akrual. Akuntansi akrual ini itu berdasarkan pada pendapatan diakui ketika diterima dan beban diakui ketika terjadi. Untuk yang kedua yaitu biaya historis dan nilai wajar. Untuk biaya historis sendiri merupakan nilai dari transaksi aktual yang terjadi di masa lalu. Keuntungan akuntansi biaya historis adalah nilai aset yang ditentukan melalui tawar-menawar dengan ketentuan yang wajar, biasanya adil dan objektif. Secara garis besar, nilai wajar merupakan estimasi nilai ekonomis terkini dari aset atau liabilitas. Untuk yang ketiga yaitu materialitas. Menurut FASB adalah besaran kelalaian dalam mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi yang dengan memperhatikan keadaan sekitarnya. Untuk yang terakhir yaitu konservatisme. Konservatisme melibatkan pelaporan dengan pandangan yang paling sedikit optimis ketika menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Kejadian yang paling umum dari konsep ini adalah keuntungan tidak akan diakui sampai benar-benar terrealisasi. Misalnya kenaikan nilai tanah, sedangkan kerugian langsung diakui. Untuk selanjutnya yaitu relevansi dan keterbatasan akuntansi. Dalam akuntansi, pada aktivitas bisnisnya pasti ada yang tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Akan tetapi tidak ada pengganti sebanding. Akuntansi keuangan masih tetap merupakan satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas aktivitas bisnis. Di sini terdapat 3 keterbatasan informasi laporan keuangan. Untuk yang pertama yaitu ketepatan waktu, kedua frekuensi, dan yang terakhir berpandangan ke depan. Untuk berikutnya yaitu ilustrasi aktual landasan akuntansi. Perbedaan akuntansi akrual dengan akuntansi kas akan dijelaskan dengan sebuah ilustrasi. Misalnya, Anda memutuskan untuk menjual kaos sablon seharga $10 per buah. Penelitian Anda menunjukkan bahwa Anda dapat membeli kaos seharga $5 per buah. Penyablonan akan memerlukan sebuah front end dengan biaya tetap sebesar $100 untuk screen dan biaya lainnya sebesar $0,75 per sablon. Promosi awal Anda menghasilkan pesanan untuk 100 potong kaos. Selanjutnya, Anda menginvestasikan uang sebesar $700 dalam usaha bersama tersebut. Membeli kaos polos dan screen dan mendapatkan kaos sablon. Pemasok mengharuskan Anda membayar semua biaya secara tunai. Pada akhir minggu pertama dalam bisnis Anda, semua kaos siap untuk dijual. Pelanggan dengan pesanan yang berjumlah 50 kaos mengambil kaos mereka pada minggu pertama. Akan tetapi, dari 50 kaos yang diambil, hanya 25 yang dibayarkan secara tunai. Untuk 25 kaos lainnya, Anda setuju untuk menerima pembayaran pada minggu berikutnya. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan usaha Anda ini, Anda menyiapkan catatan akuntansi kas pada akhir minggu pertama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, melanjutkan tadi yang telah dijelaskan dan dipaparkan oleh rekan saya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita itu harus mengetahui dulu nih, bagaimana sih laporan arus kasnya, kemudian laporan posisi keuangannya. Baik, di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu nih terkait laporan keuangannya. Tadi kan untuk penerimaan itu ada penjualan kaos sebesar $250 itu dari 25 pieces yang terjual dan dibayar tunai pada minggu pertama dikali dengan $10, kemudian ada pengeluarannya yaitu kan tadi ada pembelian kaos sebesar $500, kemudian pembelian screen itu $100, kemudian ada ongkos
sablon itu ada $75, kemudian untuk total dari pengeluaran itu sebesar 675. Sehingga di sini di laporan arus kasnya itu terjadi kerugian sebesar $425. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke laporan posisi keuangannya. Nah, di aset sendiri itu kita memiliki kas sebesar $275. Kemudian untuk ekuitas awal itu sebesar 700, yaitu berupa investasi awalnya. Kemudian dikurangi dengan arus kas tadi. Arus kas keluar neto sebesar 425. Sehingga total ekuitasnya adalah 275. Sebenarnya di sini itu perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar $3,25. Namun kenapa sih kok malah rugi? Nah, itu nanti akan saya jelaskan di next slide. Oke, terkait kerugian tadi, ini kelompok kita menyimpulkan terdapat 3 masalah yang tercipta kenapa bisa perusahaan mengalami kerugian. Yaitu yang pertama, perusahaan itu belum bisa mengakui pendapatan dari 25 kaos yang sisanya. Kenapa demikian? Karena pembeli itu membayarnya secara kredit. Oleh karena itu, disebutkan menjadi hutang usaha. Kemudian yang kedua adalah kita itu kan memerlukan seluruh pembelian kaos sebagai beban. Nah, seharusnya itu pengaitan biaya dan juga pendapatan kaos tersebut dihasilkan ketika kaos itu sudah laku terjual. Kemudian alasan ketiga itu memperlakukan pembelian screen atau ongkos sablon kaos itu sebagai beban. Seharusnya nih pengaitan biaya itu dengan pendapatan screen tentu membantu penghasilan pendapatan yang telah diakui. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas terkait apa itu kerangka akrual. Nah, dalam akuntansi sendiri itu tidak bisa dilepaskan dalam akuntansi akrual. Apa sih tujuan dari akuntansi akrual itu? Bisa dilihat, akuntansi akrual itu bertujuan untuk menginformasikan pengguna mengenai apa konsekuensi dari aktivitas bisnis terkait arus masa depan perusahaan dengan tingkat kepastian yang wajar. Nah, akuntansi akrual ini itu biasanya bisa mengurangi masalah ketepatan waktu dan juga pengaitan. Dan kita perlu ketahui juga nih, terdapat perbedaan antara akuntansi akrual dengan juga akuntansi kas. Perbedaannya itu adalah pada posisi ketepatan waktu dan juga pengaitan. Biasanya akuntansi akrual itu mengatasi masalah ketepatan waktu dan juga pengaitan yang melekat pada akuntansi kas. Masalah ketepatan waktu itu mengacu pada arus kas yang tidak terjadi secara serentak dengan aktivitas bisnis yang telah menghasilkan arus kas. Untuk akuntansi akrual sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada akrual jangka panjang dan juga akrual jangka pendek. Nah, keduanya itu penting bagi relevansi dibandingkan dengan arus kas sebagaimana bisa saya jelaskan berikut ini. Jadi, untuk relevansi akrual jangka pendek itu biasanya untuk meningkatkan relevansi akuntansi dengan membantu pencatatan pendapatan ketika diterima dan juga beban ketika terjadi. Nah, sementara untuk relevansi akrual jangka panjang itu berkaitan dengan melihat seberapa pentingnya sih akrual jangka panjang itu. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Febrile Yudhistira dengan NPM akhir 020. Yang pertama adalah konsep laba ekonomi. Konsep laba ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, laba ekonomi. Laba ekonomi atau economic income biasanya ditentukan dengan arus kas selama periode yang bersangkutan. Yang kedua, laba permanen. Laba permanen ini juga disebut sebagai laba berkelanjutan atau laba berulang. Dan yang terakhir adalah laba operasi. Laba operasi merupakan konsep alternatif yang laba lain adalah laba operasi yang mengacu pada laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan.
Selanjutnya adalah pembahasan tentang konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau laba yang dilaporkan didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Jadi meskipun laba akuntansi mencerminkan aspek laba ekonomi dan permanen, hal ini bisa mengakibatkan tugas utama dalam analisis laporan keuangan adalah menyesuaikan laba akuntansi. Yang selanjutnya adalah akuntansi nilai wajar. Akuntansi nilai wajar sebagaimana untuk memahami bagaimana akuntansi nilai wajar ini berkembang sepanjang waktu. Nah, nilai wajar sendiri atau fair value merupakan harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pertimbangan pengukuran. Mendefinisikan nilai wajar sebelum memberikan definisi formal dari nilai wajar perlu untuk memahami makna intuitif dari istilah tersebut. Dalam arti luas, nilai wajar berarti nilai pasar. Nah, terdapat 5 aspek mengenai definisi nilai wajar yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pada tanggal pengukuran. Nilai wajar harus diukur pada tanggal tertentu, sehingga mencerminkan kondisi pasar dan informasi yang tersedia pada saat itu. Yang kedua, transaksi hipotesis. Nilai wajar diasumsikan berdasarkan transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan kepentingan, bahkan jika transaksi tersebut belum atau tidak terjadi. Yang ketiga, transaksi teratur. Transaksi teratur ini menentukan nilai wajar harus didasarkan pada asumsi bahwa transaksi dilakukan pada pasar aktif dan teratur, di mana ada pembeli dan penjual yang siap untuk bersedia melakukan transaksi tanpa tekanan atau kondisi luar biasa. Yang keempat, pengukuran berbasis pasar. Nilai wajar ditentukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pasar, bukan dari nilai yang ditentukan oleh entitas itu sendiri. Dan yang terakhir adalah harga keluar atau exit price. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima jika suatu aset dijual atau harga yang akan dibayar jika suatu liabilitas dialihkan pada tanggal pengukuran dalam transaksi yang teratur di pasar utama. Selanjutnya, implikasi analisis. Adopsi akuntansi nilai wajar mempunyai implikasi yang signifikan bagi analisis laporan keuangan. Pada bagian ini akan membahas keunggulan dan kelemahan akuntansi nilai wajar dan masalah yang harus dipertimbangkan bagi seorang analis ketika menganalisis laporan keuangan yang dibuat dengan akuntansi nilai wajar. Keunggulannya yang pertama, mencerminkan informasi terkini. Kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Ketiga, komparabilitas. Keempat, tidak ada bias konservatif. Kelima, lebih berguna untuk analisis ekuitas. Lalu kelemahannya yang pertama, objektivitas lebih rendah, kerentanan terhadap manipulasi. Yang kedua, penggunaan input level 3. Yang ketiga, tidak adanya konservatisme. Yang terakhir, volatilitas laba yang berlebih. Analisis akuntansi. Analisis akuntansi adalah suatu proses evaluasi sejauh mana angka akuntansi suatu perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Analisis akuntansi melibatkan sejumlah tugas yang berbeda, seperti mengevaluasi risiko akuntansi dan kualitas laba, dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam laporan keuangan agar mencerminkan realitas ekonomi serta dapat membantu analisis keuangan. Kebutuhan untuk analisis akuntansi muncul karena 2 alasan, yaitu yang pertama, akuntansi akrual meningkatkan akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas bisnis secara tepat waktu. Akan tetapi, akuntansi akrual menghasilkan beberapa distorsi akuntansi yang harus diidentifikasi dan disesuaikan agar informasi akuntansi mencerminkan aktivitas bisnis dengan lebih baik. Lalu yang kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai macam penggunaan dan kebutuhan informasi. Hal ini berarti informasi akuntansi biasanya memerlukan penyesuaian untuk memenuhi tujuan analisis dari penggunaan tertentu. Selanjutnya yaitu manajemen laba.
Manajemen laba didefinisikan sebagai intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba. Hal ini biasanya digunakan untuk memenuhi tujuannya sendiri. Oleh Scriper tahun 1989, manajemen laba sering melibatkan window dressing atas laporan keuangan, khususnya jumlah laba bottom line. Selanjutnya yaitu strategi manajemen laba. Ada 3 macam. Yang pertama, manajer meningkatkan laba periode berjalan. Yang kedua, manajer melakukan big bet dengan mengurangi laba periode berjalan secara mencolok. Yang ketiga yaitu manajer mengurangi volatilitas laba dengan peranan laba atau income smoothing. Manajer kadang menerapkan strategi tersebut dalam kombinasi atau satu persatu pada titik waktu yang berbeda untuk mencapai tujuan manajemen laba jangka panjang. Selanjutnya yaitu mekanisme manajemen laba. Bagian ini menjelaskan mekanisme manajemen laba. Area yang menawarkan peluang maksimal untuk manajemen laba meliputi pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, estimasi provisi atau penyisihan seperti beban piutang tak tertagih dan pajak tangguhan, dan biaya satu kali seperti restrukturisasi dan penurunan nilai aset. Selanjutnya yaitu proses analisis akuntansi. Analisis akuntansi mencakup beberapa proses dan tugas yang saling berkaitan. Pembahasan analisis akuntansi mencakup 2 bidang, yaitu yang pertama evaluasi kualitas laba. Kualitas laba atau lebih tepatnya kualitas akuntansi berarti hal yang berbeda untuk orang yang berlainan. Kebanyakan analisis mendefinisikan kualitas laba dengan tingkat konservatisme yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan dengan kualitas laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kualitas laba yang lebih rendah. Yang kedua yaitu penyusunan laporan keuangan. Beberapa penyusunan umum atas laporan keuangan mencakup yang pertama, kapitalisasi sewa operasi jangka panjang dengan penyusunan pada laporan posisi keuangan dan laba rugi. Yang kedua yaitu pengakuan beban ISO untuk penentuan laba. Yang ketiga yaitu penghapusan dampak beberapa pajak penghasilan tangguhan atas liabilitas dan aset dari laporan posisi keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila terdapat pertanyaan, bisa langsung ditanyakan kepada kolom komentar ataupun dalam grup WhatsApp grup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.